Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Ketemu kembali bersama Kak Owan ya di channel berfiske.com ya. Jadi channel ini berisi ya kumpulan pemahaman materi-materi fiske dasar maupun fisika lanjut ya, terlebih fiske dasar ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang persoalan tutorial fiske dasar 2A di ITB ini yang kelima ya, tentang induksi elektromagnetik ya, bagian soal. Nah, bagian soal saya akan pilihkan nomor 10 ya, karena ini nomor yang terakhir dan cukup ramai ya. Jadi ini terkait tentang rangkaian R dan L ya, resistor dan L induktor digabungkan. Bagaimana kejadiannya, atau misalkan prosesnya seperti apa ya jika kedua elemen ini disusun ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana pemahaman konsepnya agar teman-teman lebih paham ya. Jika nanti ada rangkaian seperti ini, bagaimanapun bentuknya bakal paham ya. Oke, kita baca dulu pada gambar 9 ya, gambar ini. R-nya R1 8, ini 8 ohm, R2 10 ohm, ini L1 0,30 Henry. Nah, ini L2-nya induktor ini 0,20 Henry ya, si induktansinya. Dan baterai ideal memiliki beda potensial GGL-nya ini. Jadi baterainya ideal artinya dia tidak punya resistansi dalam gitu ya. Oke, tepat setelah saklar S ditutup ya, nomor A ini, berapakah laju arus pada induktor 1? Nah, ini induktor sini ditanyanya ya. Oke. B, ketika rangkaian dalam keadaan tunak. Nah, ini ada kata-kata tunak ya. Berapa arus dalam induktor 1? Ya, induktor 1 ini berapa arusnya ya? Nah, sebenarnya bisa ditanya juga berapa arus dalam induktor 2, bisa juga seperti itu ditanya ya. Oke. Tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan aja induktor 1 ya, arus nomor B ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya, berarti saya tulis di papan ya, papan tulis aja. Oke, seperti ini ya. Nah, tutorial 5 ya. Fisika dasar 2A ITB ya. Bagian soal ya, B soal. Nomor 5 ya. Nomor 10 ya. Nomor 10. Nah, rangkaiannya digambar dulu, boleh digambar dulu ya. Jadi kita gambar dulu ya. Ini ada Kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Ada R1 dan L1 ya. Oke. Jadi ada R1 dan L1. Nah, di sini R1 ya. Kemudian di sini ada baterai gitu. Kemudian di sini ada L1. Nah, begitu ya. Nah, di sini ada R2. Jadi ini R1, ini R2, ini L1. Nah, di sini ada saklar. Seperti ini ya. Nah, di sini baru ada L2. Induktansi 2. Ini L2 ya. Oke. Nah, yang pertama kita jawabnya itu sesaat saklar ditutup. Maksudnya bagaimana? Sesaat saklar ditutup. Nah, kalau sesaat berarti kan satu waktu sesaat satu waktu pada saat ditutup itu pada saat T-nya sama dengan 0. Jadi belum berjalan sih waktunya. Ya, jadi pada saat T 0 ya. Nah, ini bagaimana ceritanya teman-teman? Oke. Jadi saya jelasin dulu, si saklarnya kita sambungkan. Jadi saklar ini kita sambungkan ke sini ya. Ya, saklar ini udah nyambung, oke. Nah, mula-mula arus keluar dari baterai sini ya. Seret. Nah, arus ini kan energinya pasti membesar, si arusnya ya, energinya kan mulai mengalir ya. Jadi membesar nilainya ya. Jadi arus dari baterai itu akan membesar nilainya ya. Membesar ya nilainya. Nah, akibatnya pada si induktor ya, itu akan terjadi sebuah GGL, teman-teman. Itulah sifatnya induktor ya. Ini akan akan menginduksi sebuah GGL yang sifatnya adalah melawan apa?
perubahan arus, teman-teman, perubahan arus. Nah, arusnya kan yang mau melewati apa ini induktor ini kan membesar ya, dari sini muncul seret membesar, nah, berarti harus dilawan. Dilawannya arahnya kemana? Arahnya membesar juga ya, berarti arahnya akan melawan si GGL-nya. Nanti akan terbentuk GGL ke sini teman-teman. Nah, begini ya. Jadi seolah-olah ini kutub positif, ini kutub negatif. Seolah-olah ya. Jadi di sini ada GGL in, GGL induktor L, ya, GGL induksi. Nah, karena dilawan, arus yang melalui induktor ini itu pada saat T-nya 0 adalah apa teman-teman? I-nya sama dengan 0 ya. Oke, paham ya? Jadi ingat itu. Jadi kalau di dalam induktor, ya di dalam induktor, ini kata kunci. Di dalam induktor, pada saat T-nya 0, pada saat T sama dengan 0, arusnya itu adalah 0. Ya, arusnya adalah 0. Karena arus di dalam induktor itu mengikuti ini, ya, fungsi waktunya seperti ini. ER 1 min min T per tau. Ini tau ini mah apa namanya? Tetapan ya, tetapan. Ya, tetapan konstanta ya, L per L. Oke. Nah, berarti kalau kita masukin angkanya 0, berarti kan GGL per R 1 min pangkat min 0 gitu kan. Ini kan 1 kan, 1 kali 1 0. Jadi ini 0 ya. Pada saat 0. Oke. Kata kunci ya. Nah, jadi jawabannya apa? Arus pada L apa ini L1 dan L2 nanti 0 ya, nggak ada ya. Kalau di sini kan udah dilawan, kalau ini juga nggak ada, belum ada ngaruh, belum ada ngalir ke sini, berarti ini 0 ya. 0. Oke. Nah, pertanyaannya adalah laju ya. Pertanyaannya adalah laju. Laju apa? Coba kita baca. Pertanyaannya adalah laju arus pada induktor 1. Nah, kan laju untuk apa melawan ya. Berarti kita tahu bahwa rumusnya GGL induksi itu, induktasi diri itu adalah minus L DI per dt. Nah, ini teman-teman. Tanda minus kan menunjukkan arahnya ya, melawan. Sedangkan kita ingin mencari lajunya, besarnya. Laju ini nih, laju DI per dt ya. Berarti minusnya kita hilangkan, berarti mutlak GGL-nya adalah L DI per dt. Jadi kita ingin laju ini yang besarnya saja ya. Berarti DI per dt-nya bagaimana? Tinggal GGL-nya teman-teman dibagi L ya. Gitu ya. Nah, GGL-nya udah ada ya, nilainya berapa? 6 ya. Coba kita lihat GGL. Nah, sama dengan beda potensial baterai ya, 6 ya. 6 ya. Jadi GGL ini sama dengan GGL baterainya 6 dibagi L. L ini induktansinya. Berarti 0,30. Berapa teman-teman? 20 ampere per sekon. Nah, ini DI per dt ya. Jadi ini jawaban untuk nomor A. Nah, ini jawabannya. Oke. Oke, berarti kita lanjutkan ke nomor B ya, Bandung. Ini. Oke, untuk nomor B itu adalah pada keadaan tunak. Keadaan tunak. Keadaan tunak. Nah, apa keadaan tunak? Nah, kalau di kapasitor kan keadaan tunak itu pada saat T-nya tak hingga dan kapasitor mencapai keadaan penuh ya, si muatan itu kapasitasnya penuh. Nah, kalau di sini sama waktunya penuh. Waktunya pada saat menuju tak hingga. Nah, begitu ya keadaan tunak. Nah, keadaan tunak ini berarti waktunya sangat lama sekali. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, ke persamaan arus di dalam induktor, coba kita cari hubungannya gimana ya. Nah, berarti I T sama dengan GGL per R ya, 1 min Nah, ini kan T-nya tak hingga ya. Minus tak hingga ya. Nah, ini kan minus tak hingga kan 0 kan, 0. Jadi jawabannya adalah I-nya adalah E per R. Loh, berarti sama dengan arus baterai ya, konstan. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oh, gini ya. Ya. Jadi dia stabil di angka GGL per R di sini ya, si arus ini.
harus redap waktu. Jadi pada saat 0 mah di sini 0-nya belum ada. Nah, jadi pada saat tahingga ya, pada saat tahingga di sini dia konstan nilainya E per R. Oke, GGL per R ya. Nah, jadi kita akan hitung ya. Kita akan hitung berapa arusnya. Oke. Berarti karena ini ada loop, berarti kita terapkan hukum Kirchhoff kedua ya. Pada loop, loop yang mana? Ini ada dua nih, ada ini sama ini. Mau yang mana? Nah, loopnya adalah yang ini teman-teman. Coba lihat loop yang saya gambar, yang saya tulis tuh. Dari sini ke sini. Sorry, dari sini dulu ya. Dari sini ke sini, seret, ke sini, balik lagi ke sini. Tuh begitu. Nah, jadi tidak melewati R2. Kenapa teman-teman? Si arus dari baterai ini ya, kalau pada saat tahingga melewati L ini langsung lurus. Jadi dia tidak belok ke R2. Kenapa? Karena oke, saya hapus dulu ini ya. Ini kan tadi udah. Nah, ini ya, ini udah. Oke. Karena apa? Karena pada saat tahingga, pada saat T-nya tahingga. Nah, tadi apa kata kuncinya? Pada saat T-nya tahingga, dia itu arusnya sama dengan arus baterai. Nah, berarti di sini tidak ada yang melawan berarti ya. Berarti si induktor, si L ini akan berfungsi sebagai apa? Sebagai kawat biasa, teman-teman. Kawat biasa aja. Kawat biasa artinya apa? Mengantarkan arus aja, mengantarkan arus biasa ya. Mengantarkan arus. Nah, di sini L-nya ideal ya, jadi tidak ada hambatan, tidak ada impedansi di sini ya. Nah, jadi GGL-nya udah nggak ada nih, ya. Jadi GGL-nya berapa? GGL-nya 0 karena dia sebagai kawat pengantar saja, ya. Ngelawannya udah nyerah, ya. Jadi pada saat tahingga apa? Perlawanannya menyerah gitu, give up gitu ya. Jadi di sini tidak ada perlawanan, tidak ada GGL, di sini juga tidak ada GGL. Jadi GGL-nya GGL 1 sama dengan GGL 2 itu 0 ya, ini 0. Jadi kalau saya nah, kenapa tidak melewati R? Karena sifatnya arus itu logikanya seperti kita manusia ya, seperti kita mengendari mobil. Nah, kalau kita mengendari mobil itu kita inginnya melewati jalan tol bebas hambatan atau melalui hambatan, melalui macet-macet gitu. Nah, begitupun arus. Arus akan lebih memilih ke sini. Ya, ke sini kan si L di sini kan udah nggak ada hambatan, ya udah nggak ada melawan. Berarti di sini udah jalan tol gitu, ini jalan tol. Nah, kalau lewat R2 dia itu melalui jalan macet gitu. Apa ada hambatan-hambatan di sini ya. Ada hambatan R. Berarti arus itu melewati lurus ini yang lebih diinginkan, yang lebih disukai. Nah, sehingga kita tuliskan sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Berarti dari sini GGL-nya ya plus GGL, masuk sini minus I dikali R1. Nah, masuk ke sini ini kan minus GGL. Bayu udah tulis dulu minus GGL. Ini juga minus GGL L. Ya, ini L1, ini L2. Ini kan ngelawan nanti ya. Plus min sama dengan 0. Tapi kan ini nilainya 0, ini 0. Jadi GGL-nya sama dengan I dikali R1. Berarti I-nya apa? Tinggal GGR aja dibagi R1. Nah, GGL-nya tadi udah ada 6. Ya, 6. Sedangkan R1 kan 8. Berarti 0,75 ampere ya. Si arusnya. Nah, jawabannya ini teman-teman. Ya. Jadi untuk jawaban A yang ini, jawaban yang B ini. Ya, lajunya ini, kalau yang B adalah 0,75 ampere. Oke. Cukup mudah teman-teman untuk menyelesaikan problem rangkaian RL ya. Nah, sisanya teman-teman dicoba aja. Bagi teman-teman yang membutuhkan solusi tutorial lengkap ya, kita punya ya MESE sudah dibuatkan dari mulai hari Senin juga udah ada ya PDF-nya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan ya solusi-solusi tutorial fisika dasar, kalkulus atau matematika, kita udah dibuatkan PDF-nya full lengkap ya. Mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir udah lengkap jelas ya. Dan disusun oleh tim yang sudah berpengalaman puluhan tahun mengajar di TPB ITB ya. Tetap semangat untuk menghadapi UAS ya, dan semoga lancar dan hasilnya memuaskan ya. Sampai jumpa. Salam berfisika.com ya. Saya cukupkan sekian dulu ya.